Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Guru Muhammad Rijani selaku penceramah pada malam hari ini, kemudian kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, ustazah, para tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, di langgar musola atau di musola Miftahul Jannah, untuk bersama-sama melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan atau perayaan kita pada malam hari ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, dan kemudian kita di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Junaidi. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua Musola Miftahul Jannah. Kemudian acara yang keempat, acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Guru Muhammad Rijani. Itu kemudian nanti ditutup untuk Ustadz, mohon dibacakan tahlil sekaligus haul guru sekumpul, dan sekaligus mohon dihadiahkan kepada Bapak Haji Kusnandar bin Ahmad Sayuti selaku yang mewakafkan musola ini. Beliau meninggal sudah 100 harinya pada hari Jumat kemarin. Kemudian acara yang terakhir doa atau penutup. Marilah untuk mengawal keberkahan agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Liridho bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah acara kita pada malam hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Junaidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين.
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ustadz Junaidi. Mudah-mudahan khususnya yang membaca dan umumnya kita yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Mushola Miftahul Jannah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al Ustadz Guru Muhammad Rijani, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, Bapak, kami atas nama Ketua dan seluruh kami atas akhir acara ini. Selanjutnya kami atas nama Ketua memohon maaf kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini apabila di dalam penyambutan, pelayanan, baik tempat, mungkin hidangan ataupun apa-apa yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya, kami atas nama pribadi dan atas nama seluruh jamaah Mushola Miftahul Jannah memohon maaf, memohon ampun yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian dari saya. Sekali lagi atas nama Ketua dan seluruh jamaah Miftahul Jannah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Mushola Miftahul Jannah yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Guru Muhammad Rijani. Kemudian kami mohon kepada Guru Muhammad Rijani nantinya untuk membacakan tahlil yang dihadiahkan kepada Bapak Haji Kusnandar bin Ahmad Sayuti selaku yang mewakafkan Mushola Miftahul Jannah ini. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kita muliakan seluruh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada,
yang kita muliakan, kita cintai para alim ulama, yang kita muliakan para tetuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kita banggakan bubuhan rombongan Pahabsian Penerbangan dan yang juga kita banggakan ini qari kita Ustadz Junaidi, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah setengah jam lah atau seperempat jam. Masalahnya nih musim corona mang kita nih. Ada kabalawas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Peringatan Isra Mi'raj tiap tahun kita laksanakan di mana-mana. Dan setiap perayaan yang dilaksanakan itu seluruhnya itu menceritakan, menguraikan tentang hikmah peristiwa kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dibelahnya dada beliau terus sampai perjalanan menuju Masjidil Aqsa, terus sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha, lalu kembali lagi bebulik pulang, belum bahasa Banjar gini lah. Nah, bebulik pulang terus bulik, akhirnya sampai kepada keputusan bahwa Allah memerintahkan kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah hanya satu yang kita ambil hikmah besar, yaitu bagaimana kita supaya benar-benar menyempurnakan sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu ini adalah perintah Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau perintah Allah yang lain itu perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita. Lalu ada perintah, ada larangan, ada suruhan. Tapi kalau untuk salat 5 waktu itu langsung Allah Ta'ala yang memerintahkan. Maka salat 5 waktu ini istimewanya luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat 5 waktu itu adalah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Jadi yang bertemuan dengan Allah bukan hanya Nabi kita, kita sebagai umat pun bisa bertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hendak bertemuan dengan Allah, ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi, hendak bertemuan lawan Allah, sembahyang 5 waktu. Jadi ketika kita sembahyang subuh, bisa zuhur, asar, itu sebenarnya bertemuan dengan Allah Ta'ala. Nah, maka cuma ada yang merasakan kehebatan yang luar biasa bertemuan lawan Tuhan. Ada yang merasa biasa-biasa saja. Bahkan ada yang kadang merasa lalu-lalu. Kenapa kadang merasa lalu-lalu? Kadang sembahyang, Bang. Nah, kadang merasa lalu-lalu, Nah, maka rasa waktu kita sembahyang itu sebenarnya adalah menjadikan ciri bahwa hati kita ini sehatkah, bersihkah, berpenyakitkah, adakah. Maka mengukurnya tadi di sembahyang itu. Kalau kita sembahyang rasa nyaman, rasa ketujuh, rasa nikmat, itu ciri hati kita tuh bagus. Kalau sembahyang tadi yang kita laksanakan tadi, hendak sembahyangnya sudah pina pusang. Waktu Allahu Akbar makinnya pina membarangat. Tuntung sembahyang semenitnya tuntung sudah. Nah, ada bewirit-wiritan mamunya bertuntung sembahyang, hati tadi membarangat ke sembahyang, bertuntungnya bermamai sidin. Nah, maka menandakan bahwa sembahyang itu yang orang sembahyang tadi nih, hatinya tadi banyak diisi penyakit. Nah, jadi kita menilai diri kita baik buruk dalam pandangan Allah, lihat sembahyang kita. Bila sembahyang kita baik, maka pandangan Allah kepada kita pun baik. Bila sembahyang yang kita kerjakan itu buruk, maka pandangan Allah kepada kita itu pun buruk. Kayak itu juga kita hendak melihat rezeki kita nih berberkahkah, adakah yang ada di rumah kita. Lihat sembahyang kita. Apakah rezeki kita tuh anugerah atau istidrat?
Kalau rezeki kita itu anugerah dari Allah, Allah menjulungi karena ridha. Nah, lihat sembahyang kita. Kalau sembahyang kita bujur-bujur khusyuk, menggawi yang sunat-sunatnya, ketujuh kita lawan sembahyang 5 waktu itu pertanda bahwa rezeki di rumah kita anugerah dari Allah. Tapi kalau kita sembahyang sakahandak hati aja, atau kadang bisa kada sembahyang, ada jua rezeki di rumah, itu istidrat ya. Walaupun banyak rezekinya, istidrat. Arti istidrat itu dilanjur oleh Allah Ta'ala. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kita hendak menilai keadaan diri kita sekarang ini. Nah, nilailah sembahyang kita. Dan kalau kita ingin menilai keadaan kita di akhirat, bang, nilailah sembahyang kita juga. Jadi nyaman sakitnya di akhirat itu ketahuan sudah dari situasi sembahyang kita sekarang. Amun sembahyang kita kada mengaruan, cagar kada mengaruan juga kita di akhirat kina. Cagar kada mengaruan juga. Acak-acakan sembahyang di dunia, cagar acak-acakan juga kita di akhirat. Maka yang paling utama dan yang paling pamulaan yang diperiksa oleh Allah ibadah kita adalah salat 5 waktu. Periksa Tuhan dulu. Bila bagus penampilan 5 waktu yang kita kerjakan, maka yang lain pun dianggap bagus. Bila kada bagus, maka yang lain, ibadah yang lain pun dianggap kada bagus. Nah, maka para ulama, wali-wali Allah mulai bahari sidin mautama akan benar urusan 5 waktu. Maka 5 waktu ini kita, kalau kita mau memikirkan masing-masing ke masa lalu kita nih, nah ya, kalau lihat pian misalnya kan ini umur berapa, 60 tahun, waktu bahari, waktu pian zaman Reno Karno, nah waktu isimpi 3 tahun pian, itu tuh sudah balik tuh isimpi tuh. Imbah itu bang isim A 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Rasa-rasa dulu suahlah pian belajar istinja waktu itu, belajar baudu bujur-bujur, belajar sembahyang rukun syaratnya. Para saku kada suah, saku ajar pian misalnya. Nah berarti kada sah tuh gawian pian. Maka hukumnya sudah wajib mengerjakan karena sudah balik. Maka anggaplah 10 tahun itu qadaan bagi kita. Karena kita hanya belajar. Yang sudah membeban nih hanya belajar baudu misal, hanya belajar tata cara sembahyang misal nih, bagus juga daripada kada sama sekali. Ya kalau. Nah, jadi kita tuh berpikir jangan sampai kita min ashabil gurur, orang yang tertipu. Gara-gara hendak lakat sugi sembahyang duha cangkal benar. Keadaan yang 5 waktu kada ingat lagi menggawi waktu zamannya Reno Karno semalam itu. Nah, maka sembahyang duha kita tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Seandainya sugih juga itu lanjuran. Nah, maka paling utama sekali yang kita jadikan patokan dalam hidup kita di dunia, apakah aku diridai oleh Allah, dan di akhirat apakah aku akan senang mendapat kebahagiaan dari Allah, sembahyang 5 waktu kita. Maka para ulama pun membuat kriteria apa teh? Kereta lah. Jadi dibuat oleh ulama kereta-keretanya. Peraturan-peraturan bagi kita. Nah, bila peraturan itu dilaksanakan, termasuk kita mendirikan sembahyang 5 waktu. Karena mengerjakan dengan mendirikan kada sama. Ada yang mengerjakan tuntung selesai. Kalau mendirikan ini beda. Nah, dilihat dulu pertama orang yang termasuk mendirikan salat 5 waktu itu, dia memahami rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sah sembahyang. Memahami dan bujur-bujur paham. Dan memahami dan bujur-bujur paham ini kada kawa kada belajar. Membaca buku aja pian bisa memahayabang juga. Jadi bujur-bujur belajar. Amun kita kada paham rukunnya, syaratnya, berapa rukunnya aja? Parasaku 27 aja. Banyaknya 27. Kenapa? Karena banyak benar tahu 4 bang, surah dianggap nyurukun juga. Bacaan subhana rabbil azim wa bihamdih dianggap nyurukun juga. Takbir, seluruh takbir dianggap nyurukun juga. Nah, maka ujar para ulama tertulis dalam kitab-kitab, barang siapa kada bisa membedakan mana wajib mana sunat dalam perkara gawian sembahyang kita, ada sah sembahyang itu. Nah ulun tes sikong nah. Membaca tahiyat akhir. Mana nih karena akan nih. Mun orang tua dites kena apa
Lo kopina hilang sandal ulun ngalih. Membaca bacaan tasahud akhir itu nah hukumnya nasi dina nanya tak taganal awak. Wajibkah? Sunnahkah? Sunnahkah? Alhamdulillah cak ada duit bari itu. Ulangi lagi pertanyaannya lah. Dokin salah dengar. Membaca bacaan tasahud akhir yang sebelum salam tuh wajibkah? Sunnahkah? Pilih antara dua, sunnah makruh. Sunnah makruh, sunnah wajib makruh haram. Sunnahkah wajibkah? Wajib. Untung duitnya kada ada duitnya kita berikan tadi sudah. Wajibkah? Nah, wajib hukumnya. Kenapa tidak nyebut sunnah permulaan? Nah kalaunya wajib, apa alasannya kenapa wajib? Mun wajib kenapa? Kalau sunat kenapa? Nah, amun kau menjawab berarti paham tak? Kan wajib. Kenapa? Alasannya kan kenapa wajib? Nah, hanya seikong nih belum bertahan dites. Ini penting benar kita paham ini. Penting benar kita paham. Karena termasuk rukun. Nah, sembahyang itu terdiri dari dua. Di situ secara garis gana ada yang wajib, ada yang sunat. Kenapa wajib? Termasuk rukun. Kenapa sunat? Ada termasuk rukun. Bila yang rukun wajib digawi, tak tinggal kada sah sembahyang. Bila sunat digawi, tak tinggal tetap sah sembahyang. Nah, itu harus paham kita nih tuh. Yang paham siapa? Yang merasa balik berakal, wajib paham. Ternyata berataan di sini balik berakal, wajib paham. Imbah itu pulang besi anak, besi bini, melajari anak bini pulang kayak itu. Nah, karena yang sunat-sunatnya dipelajari juga. Cuma ibarat kada tagawi yang sunat kada apa-apa. Itu baru satu aja rukun sembahyang ada 13. Wajib hafal ke 13-nya. Nah, pertama berniat, takbiratul ihram yang pertama, berdiri betul bila mampu, baca surah Fatihah, rukuknya, membacanya hukumnya sunat. Nah, itu contoh segelintir aja tuh yang banyak benar gawian kita sebenarnya. Kita hakun memikirkan banyak benar gawian kita. Gawian tentang keparduan kita. Nah, jadi pertama dulu menghendak dipadahkan kita tuh mendirikan sembahyang. Pertama kita harus memahami rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sah sembahyang. Sembahyang rukunnya digawinya sempurna, tapi terbuka aurat ada sah sembahyangnya. Nah, tapi kada menghadap kiblat ada sah sembahyangnya. Tapi kada baudu ada sah sembahyangnya. Baudu tapi tak kantor senyaringan, nah kada sah juga sembahyangnya. Baudu 3 kali lagi baudu, cuma kada ingat mandi wajib. Maka sudah parak salam sudah, maka jadi imam pulang. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa jin subalah? Ada belum salam lagi nih. Aku kada ingat mandi wajib ya. Nah, ya subuh Jumat nih kisahnya. Gara-gara napa? Ya tadi maka sudah basurban, baca lakmata, bagamis imamnya nih. Nah, baudunya 3 kali lagi. Ibu subuh Jumat 3 kali aja baudu aku aja membapalaakan tuh. Mandi wajib kada ingat. Nah, jadi itu termasuk syarat sah sembahyang narangnya. Belum lagi banyu pulang. Banyu yang dipakai baudu suci, mensucikan. Jangan sembarang, jangan sampai yang tercampur najis, jangan sampai yang mustamal. Nah, wajib juga kita belajar tuh. Kita, diri kita, anak kita, bini kita yang melajari. Amun kada bisa sabarataan tulakan ke majelis taklim belajaran. Nah, maka itu jangan sampai kita tuh jahil didiamakan. Jahil itu bahasa orang Arab sana. Kalau bahasa kita Banjar bungol. Jadi bungol tuh jar orang Banjar jangan diharagu. Sebab bila diharagu jadi tambok. Bungol nih diharagu jadi tambok. Diharagu jadi tambok di zaman lalu. Maksud tambok di sini kita ini sudah jahil, sudah ada paham, cuma merasa pintar. Nah itu tambok benernya tak. Merasa pemahamannya, merasa paham, buktinya pengarasan benar. Nah padahal salah tapi pengarasan. Gara-gara bungul tadi diparam jurang bahari. Nah jadi jangan sampai kita tuh kejahilan kita tadi mendarah daging. Jadi bawa menuntut ilmu. Jadi paham
Itu baru urusan syarat dan rukun. Nah sekarang syarat sah rukunnya sudah pas. Ya kalau bestinjanya pulang kita belajar. Bestinja kayak apa bestinja? Dihilangkan 3 macam sifat najis. Mun hendak beberesih bakami atau beberesih yang di belakang tuh. Hilang 3 sifat. Baunya, warnanya, rasanya. Bau dingur-dingur kah? Adakah? Warna kuning kah? Hilang kuning kah? Rasa asam asin itu kah? Lain. Rasanya maksudnya kasat kah? Licin kah? Sudah masih licin kah atau kasat kah? Itu jangan pian rasai. Nah bilanya sudah kasat berarti bersih. Bila masih licin, masih liir aja kita, berarti basuh aja lagi. Itu maksudnya. Nya ada pian nya gara-gara dedangaran kada budi-budi belajar rasa tu parasai dulu jah masin kah kadakah aja. Nah bilanya liir, nah berarti belum hilang najisnya. Bilanya kasat hilang najisnya. Nah maka di antara 3 sifat tu yang paling menentukan, yang paling kuat tuh rasa ini nih. Misal lah warna hilang, kuningnya kada ada lagi sudah, baunya hilang tapi masih liir, tetap basuh terus. Misalnya bang, warna ini kada mau hilang, disikat lawan sikat kawat, sikat hadok sudah juga, dirinsui sudah juga, tatap aja kuning. Imbah itu pulang, baunya disikat di sabun, tatap aja baunya kayak rasa-rasa bau itu harus. Nah maka lihat pilihan yang terakhir. Apabila rasanya sudah kasat, walaupun baunya kada mau hilang, walaupun warnanya kada mau hilang, maafun, dimaafkan. Nah jadi kasat itu menentukan benar. Tapi biar warnanya hilang, baunya hilang, tapi masih liir-liir, kada ada maaf bagimu. Nah bujur-bujur dibersihi dulu. Itu cara beristinja. Bebasuh kami pulang. Ulun yang substansial aja, kada ada ibarat itu yang substansi aja kita. Arti substansi itu yang sampai kulnasi aja tuh. Artinya yang penting-penting aja nah, waktunya sedikit ya, baru jam 11 itu nah. Ini nah. Tuh tunjuk mengaji. Ini balah di sini ya kelak. Nah, siram mulai atas, nah, bawahnya luncur banyunya. Amun kada dibuka. Nah bujur diurut tuh pamulaan diurut dulu, amun murut mulai bawah bilainya kada tiis sambil maurut sambil kita bedehem menyauti sebelahnya ahoy juga ya. Jadi itu nah ini misalnya kada tiis lah, amun tiis saja pian lancar aja kada apa-apa nih toh. Cuma misalnya kada tiis, nah di bawahnya kan ada urat engganal yang 2 buting di bawah sini. Ada mau juga kuriak kan sekali. Nah, masih ada tiis juga bawa berjalan kada lah. Nah, bawa berjalan. Nah, cuman di jangan terlalu gancang lah, bila gancang kena loko pina lama salah lo. Nah, jangan terlalu gancang. Bila sudah yakin pina tiis di sini tiis, nah lalu memberesi hidi yang ini nah. Bila kita cipoi-cipoi aja sedangkan ini kada baungap, maka sisa najis yang di bawah ini kada hilang. Di bawah sembahyang kada sah sembahyangnya. Jadi makanya pian bisa kayak itu sawata cipoi-cipoi aja kapalanya kada bau ngap yang untungnya nih tuh. Nah buka sedikit, cipoi mulai atas turun najisnya ke bawah. Amun cipoi mulai hadapan wahin ininya mulai atas, nah siram. Imbah sudah tuntung di sini hanya membersihi yang bagian belakang. Membersihi bagian belakang jari tengah yang main, jangan kalimanya dirasakan. Jari tengah, nah maka itu jari tengah yang tapi tangan kiri bang, dengan catatan tangan kirinya ada juga ya kalau, nah mengkadir tangan kiri pas saya tangan kanan. Itu cara membasuh, amunnya membasuhnya pian bujur caranya, tapi banyunya kada kohirun mensucikan kada sah juga. Jadi banyunya pulang suci mensucikan. Apa suci mensucikan? Asli dari seaslinya, banyu sungai asli banyu sungai, banyu liding asli banyu liding, jangan bercampur-campur lawan teh lawan sirup. Nah itu asli aja kita. Nah, itu suci mensucikan, jangan bercampur dengan najis.
Nah itu syarat-syarat sah narannya dan rukun. Aimbah itu pulang kita kerjakan itu sabarataan. Yang kedua, itu hanya pertama nih. Belum lagi. Nah yang kedua pulang supaya kita bujur-bujur mendirikan sembahyang. Yang pertama sudah pian paham rukun, syarat, istinja. Nah, yang kedua adabnya itu adalah setelah kita yakin sah, kita pun harus memikirkan, bukannya harus, wajib, apakah yang sah ini diterima oleh Allah. Karena tidak semua ibadah yang sah diterima. Tidak semua ibadah yang sah itu diterima. Bujur sah sudah, hafal pian rukunnya, pian lagi tuh ngalajari, tapi bisa aja kada diterima oleh Tuhan. Gara-gara apa? Kada diterima, adabnya kada dilaksanakan. Jadi sembahyang itu beadab. Walaupun sah, tapi bila kada beadab, kada diterima. Abah menyuruh anak tukarakan pengrokok jaya ujar si abah. Menukarakan ayah akun. Tapi mbah menukarakan rokoknya ditimbai yang anak itu kamu hayang abah. Noh bah ya tuntung sudah jibah menukarakan rokok aja. Kamu ha menimbai. Kira-kira abah ini sarika kada kayo. Nah, memang melaksanakan perintah, tapi dengan cara kada beadab. Kayak sama kita kayak sembahyang nih tuh. Kayak sembahyang sah-sah aja. Cuma bila inya kada beadab, kada berpahala, kada diterima oleh Allah. Adab pertama. Nah, jangan sampai hendak sembahyang tuh kada bertaubat lawan Tuhan. Itu adab pertama. Jadi astagfirullah, minta ampun lawan Tuhan. Baucap astagfirullah ninto terakhir tuh menyesali dulu cakapian misalnya sembahyang subuh nalah. Nah, ada pian waktu sebelum mengangkat takbir ninto ada di hati rasa penyesalan atas gawian-gawian yang malam tadi yang tak salah lawan Tuhan. Menyesal pian, berniat kada mau ulangi lagi. Rasa banyak kesalahan malam tadi, lalu pian minta ampun lawan Tuhan, astagfirullah ya pian. Nah, bila kada minta ampun lawan Tuhan, padahal malam tadi pian menggawi yang kada baik. Nah, menggawi yang kada baik itu atau dosa-dosa yang dosa ganal itu jangan dikira gawian anggota tubuh aja, bisa aja di hati. Malam tadi pian bapandiran lawan bini, ujari bini pian tuh nah. Tetangga sebelah kita tuh hanyar nukar sepeda motor, hanyar pulang ka ya kah aja, ilih aja. Lalu timbul di hati pian hiri. Kayaknya aja kita sulukot aja sebelum turunnya aja. Atau bannya kita cocok lawan pako aja misal nih. Nah berencana nang kayak itu tuh karena hiri di hati itu dosa ganal tuh, walaupun belum digawi lagi itu dosa ganal. Sekalinya subuh pian sembahyang kada ingat pian minta ampun sama Tuhan, sembahyang tadi itu kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hasad yang di hati malam tadi belum ditaubati. Atau misalnya pulang malam tadi nah pian lah beraba sekalinya dagum aja berbunyi di luar hau aja pian maling sakone aja pian dilihati sekalinya tetangga sebelah bina kunyuk di bawah pohon asam mangga aku sakone diambilnya sako aja pian cucuk kayak mangga kopi nah habis taros itu pang sako aja pian. Nah bersangka jahat padahal sidin mencari duit, sidin gugur hilang di dompet, gugur kunyuk sidin mencari dompet, para sapian maling sudah. Nah pian anggap, pian putuskan bahwa tetangga pian itulah yang mencuntan mangga pian. Nah itu disebut sangka jahat darahnya karena belum kelihatan buktinya. Nah sangka jahat ini dosa ganal juga. Lalu pian subuh sembahyang kada ingat pian minta ampun lawan Tuhan, sudah bersangka jahat malam tadi lawan makhluk Allah Ta'ala, maka subuh ini pun kada diterima oleh Allah walaupun rukunnya syarat sahnya bujur. Nah itu bagian dari dosa-dosa yang di hati. Belum lagi dosa dimuntung mamamai bini malam tadi tetangis-tangis bini misalnya. Nah sakit hati bini maka mancam pulang karena bila tersalah aja bebini pulang aku aja pian misal nih kada kau sedikit mancam hendak bebini kasihan bini itu berdosa sebenarnya. Nah maka adab yang kedua setelah gawian kita sembahyang kita sah tadi rukunnya syarat sahnya jangan kada bertaubat sebelum menggawi. Sebab Allah kada menerima ibadah, kada menerima sembahyang orang yang melakukannya itu adalah musuhnya. Yang diterima sembahyang kekasihnya. Nah maka ujar Nabi ibu
habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Maka sebelum kita sembahyang, posisikan kita dulu menjadi kekasih Allah. Maka sembahyang kita diterima oleh Allah karena jadi kekasih Allah. Kayak apa caranya? Bertaubat, menyesali, lalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Usaha kita, ikhtiar kita supaya kita khusyuk sembahyangnya. Nah, imbah nitu hanya pian berdoa lawan Tuhan. Berdoa lawan Tuhan, minta supaya kita dijadikan orang yang mendirikan sembahyang dan juga juriat kita seberataan. Berdoa, jangan-jangan pian misalnya biasi anak atau ulun biasi anak nih, anak ulun ini kada maasi disuruh sembahyang, jangan-jangan memang ulun kada pernah mendoakan anak. Kenapa anak kada mau sembahyang tuh nah? Kada pernah kita mendoakan, padahal doa kuitan doa abah mama lawan anak tuh pangabulan benar. Maka bagus benar kita sebelum takbir nih tuh imbah baca istighfar, imbah bacaan surah An-Nas tadi, membaca doa ujar guru kita, guru sekumpul, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Nah, maka doa kita tuh kena dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikabulkan? Karena tadi kita pemulaan tadi sudah memposisikan diri kita sebagai habibullah, kekasih Allah. Bila kita jadi kekasih Allah, Allah akan menolak doa kita. Nah, jadi istighfar berdahulu, baca surah An-Nas, hanya berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Atau mungkin bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia gin, bahasa Jawa, kepin orang Jawa bahasa Jawa, orang Dayak bahasa Dayak, terserah aja, ada apa-apa. Urapin orang planet bahasa planet terserah aja. Nah, ujar pian misalnya, ya Allah, tapi karenanya bahasa pian bahasa Indonesia jangan terlalu nyaring bila bayu aja berjamaah beri supan. Ya kalau jadi pian mantangan boleh bahasa Indonesia benyaring-nyaring pian waktu berjamaah, ya Allah, jadi akan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Menangis pulang pian minanya yang uyah-uyah maka nyaring pulang, itu mengganggu orang, jangan juga. Nah, ya Allah japian. Nah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Nah, imbah itu hanya usolli Allahu Akbar. Waktu mengangkat tangan Allahu Akbar, di situ ada 3 pekerjaan yang termasuk rukun. Pertama, berdiri betul, rukun. Yang kedua, takbiratul ihram pertama, rukun. Yang ketiga, niat di dalam hati, rukun. Ada 3 pekerjaan yang tak imbai rukun di situ. Nah, Allahu Akbarnya diucapkan wajib. Karena itu rukun-rukun yang diucapkan dan termasuk wajib telinga kita mendengar. Jangan sampai Allahu Akbarnya hilang, ada kedengaran lagi. Itu batal sembahyangnya. Kalau Allahu Akbarnya takbiratul ihram. Nah, imbah nintu pulang mengangkat tangannya bang, hukumnya sunat aja. Maka tangannya hukumnya sunat. Itu adab yang kedua. Lalu adab yang ketiga pulang. Nah, adab yang ketiga, jangan sampai kita kada paham ikhlas beramal ibadah. Jadi amal ibadah kita nih, apakah amal ibadahnya? Apalagi sembahyang, bila kada ikhlas ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu aku ikhlas saja. Lain, ikhlas itu lain ucapan. Ikhlas itu sebuah pemahaman dari hasil penghayatan belajar sifat 20. Jadi mun kita ada pernah bujur-bujur belajar sifat 20, suahaya belajar tauhid langsung tinggi, langsung hendak ada bersembahyangan lagi. Nah, orang belajar sifat 20 mulai bahari itu sifat 20 itu akidah Asy'ariyah. Tapi karena kita nih tak salah berguru, lalu langsung tinggi ampi sembahyang ujung-ujungnya. Nah, maka mun kita kada pernah belajar sifat 20, kada paham kena maksud ikhlas itu ngapa. Maka ibadah kita ini mahajatakan keikhlasan kita. Apa garang ikhlas? Ikhlas itu dipandang dari 2 sisi. Pertama, niat kita, tujuan kita beramal bujur semata-mata lillahi ta'ala. Ngalih benar tuh, ngalih ini tuh walaupun menyambatnya nyaman. Yang kedua, waktu kita beramal bujur pandangan kita.
Nah, jadi bujur tujuan hati, bujur pandangan hati waktu beramal, itulah itu disebut ikhlas sebenarnya. Nah, membujurakan tujuan beramal, membujurakan pandangan waktu beramal, pandangan hati nih. Nah, inilah yang disebut mengikhlaskan amal narannya. Amal apapun bila pandangannya salah ada diterima oleh Allah. Amal apapun bila tujuannya salah ada diterima oleh Allah. Misal pian sembahyang 5 waktu. Nah, apa aja jar anak pian bertakun sembahyang 5 waktu ini kenapa garang pian bah pindah rajin bener berjamaah nyaman kita nak sugih beratan hidup di dunia. Sugih, nyaman, rezeki lancar. Nah, maka ibadah tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena niatnya tadi urusan keduniaan dan yang lain sebagainya. Belum lagi kita sembahyang tadi gara-gara pandangan hati salah. Waktu sembahyang timbul riya, timbul ujub. Arti ujub itu tak pandang diri berisi kelebihan. Ujub karena merasa diri berisi kelebihan ditampaikan ke orang, riya narannya. Talihati orang tak bagus seorang, maka disebut tahqirun nas, penyakit jiwa itu merendahkan manusia pulang. Lalu karena orang tuh tak baik seorang, lalu seorang tak harap pada orang, sombong narannya, kibir, tak kumpulai penyakit di hati banyak mana. Satu aja sebabnya, ongol. Binya ulang buangi sedikit dah. Oh, ongol. Jadi jangan diharagu, ongol jangan diharagu. Ujar Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nah kan Nabi melihat banyak benar loh yang masuk neraka nih, banyak yang masuk neraka. Kenapa sebabnya? Ujar Nabi sebabnya nintu karena orangnya tadi miskin, fakir, makanya masuk neraka. Jadi ujar para sahabat, malah maka ulun termasuk miskin juga Nabi ya, nah ada tapi banyak berduit, lain miskinnya aja Nabi. Yang masuk neraka tuh miskin ilmu, babacaan kada bujur tajwidnya, kayak apa Fatihah ada bujur, kenapa kada belajar teh? Coba belajar urusan matematika lihai benar, berhitungnya duitnya ada pang mau cangkal bener berhitung. Anak dikursusakan matematika, anak dikursusakan bahasa Inggris, kursus Fatihah soalah bukan suasa kok. Nah, maka di waktu yang sedikit ya kalau mungkin ke situ gini lah. Nah, kalau saya kena kita di pengajian aja pian tolak pengajian ada pengajiannya lah. Nah, sambungnya pengajian kita. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الأمور وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب حسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اجعل معوس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وذرية أمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين وبالخصوص إلى شيخنا شيخ سقوmpul وبالخصوص إلى Tuhi Haji Kusnandar bin Ahmad Sayuti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, Guru Muhammad Rijani. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan kemudian kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara terakhir yakni doa. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk memimpin doa.